Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Meksas SMKN 1 Semen dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan hari ke-13. Dan pada sore hari ini kita akan mengikuti materi kajian Ramadan dengan tema praktek wudhu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Di sini telah hadir Bapak Imam Sujai selaku guru agama pendidikan agama Islam di SMKN 1 Semen. Untuk itu monggo kepada Bapak Imam Sujai kami persilahkan. Terima kasih Bu Kaji Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Semeksas SMK Negeri Semen yang berbahagia, mari kita tetap meningkatkan kualitas ibadah kita, utamanya diawali dengan kesempurnaan ibadah dari wudhu. Karena sholat seseorang jikalau tidak memenuhi ketentuan syarat rukunnya wudhu, otomatis wudhunya juga tidak sah. Kalau wudhunya nggak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Itu di sini akan kami praktekkan bagaimana praktek wudhu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita ambil referensi dari kitab Irsyadul Ibad ila Syabi Rosyad. Bisa kita mulai Bu Aina? Ya, monggo Pak. Atau nanti bisa minta tolong untuk sebagai panturan begitu. Pas sebagai panturan misalnya gitu. Baik, mari kita praktekkan bagaimana wudhu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang berbahagia, utamanya siswa-siswi semuanya, ini perlu kita perhatikan agar nanti wudhunya kita betul-betul sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Sebelum wudhu dipastikan dulu ya bahwa air yang kita gunakan adalah ma'ul mutlak, air mutlak, artinya air yang suci dan mensucikan. Kita harus yakin betul bahwa air yang kita gunakan adalah betul-betul air yang mutlak. Apa air mutlak itu? Bisa air dari pancuran sumberan, air hujan, air sungai, air yang di dalam jeding namun ada lebih dari 2 pola, itu suci dan mensucikan. Kalau suci nggak mensucikan gimana? Ada air di jedingan, tapi kok cuma sedikit, itu nggak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, untuk kalau sudah itu dipastikan air yang kita gunakan adalah sudah siap, air yang suci dan mensucikan, maka kita cek dulu, dipastikan tidak ada sesuatu yang menghalangi datangnya air ke kulit. Misal ada cat, kemudian ada oli, ini harus dibersihkan dulu. Mungkin anak-anak baru praktek di motor atau di mobil, ini dipastikan tidak ada oli maupun cat yang menempel di tangan. Dan juga dipastikan tidak ada sesuatu yang merubahkan air ketika dibasuh. Contoh di wajah ibu-ibu misalkan atau mbak-mbak yang pakai make up, pakai bedak, ini dihilangkan dulu. Jangan langsung berwudu tapi dihilangkan dulu. Kenapa demikian? Kalau langsung dibasuh maka air yang kita pakai basuh itu akan berubah baik dalam segi warnanya maupun baunya. Jadi air bedak, bukan air mutlak lagi. Itu seperti itu. Mohon maaf Bu Kaji seperti itu ya. Barangkali Ibu kan sering bedaknya itu sampai 1 cm barangkali itu. Nah, itu dibersihkan dulu itu ya. Baru nanti mulai untuk berwudu. Nah, kemudian dipastikan dulu anggota wudu kita itu terbuka. Contoh kalau pakai baju lengan panjang, ya ini harus kita sisihkan dulu lengannya sampai sini. Misalkan begini, supaya apa? Yang kita basuh nanti betul-betul sampai anggota wudhu kita. Karena apa? Basuhan tangan itu kan mari dari ujung jari sampai siku sini. Nah, kalau ini sudah betul-betul dipastikan sudah tidak ada lagi penghalang, kemudian tidak ada yang merupakan ya seperti merupakan tadi itu seperti minyak wangi juga demikian. Kalau terlalu tebal ya dihilangkan dulu. Kalau selama menempel di bagian anggota wudhu yang dibasuh. Nah, kalau sudah demikian maka yang diawali sunahnya adalah membasuh kedua tangan atau diawali dengan bersiwak. Kalau sekarang bahasa kita tuh sikatan, pakai pasta gigi seperti itu. Bersiwak kalau
pakai kayu boleh, pokoknya siwak itu sesuatu yang keras, nah itu bisa. Kalau nggak ada misalkan bisa baju ini juga bisa, nggak apa-apa dipakai untuk bersiwak. Misalkan tilap gitu ya. Tapi yang paling bagus itu kalau kita ada pasta giginya. Kalau sekarang kan bersiwak dulu. Nah kalau sudah demikian, maka diawali dengan mencuci kedua tapak tangan. Kemudian diawali dengan basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi diawali dengan itu. Nah kemudian mengambil air segini untuk berkumur. Sunnahnya berkumur itu sekalian dengan intisab, menghirup air ke dalam hidung. Contohnya begini, bersamaan. Kalau nggak puasa maksud saya, kalau puasa jangan ya. Karena nanti takutnya malah masuk ke ini puasa kita jadi batal. Kalau nggak puasa maka kalau nanti malam misalnya begitu, itu kan sunnah nggak puasa. Nah, cara mengambil adalah satu kali ambilan begini, disedot melalui mulut dan hidung bersamaan. Seperti itu. Jadi antara mengambil kumur dengan menghisap air di hidung itu prakteknya adalah bersamaan. Wajamaah dikumpulkan ya saat bersamaan dua itu. Nah seperti itu. Nah kalau itu nanti kita bisa merasakan apakah hirupan air ke hidung itu bersalah atau enggak, itu kalau gini Bung Haji, kita menghirup tuh langsung celeng rasanya, padas di sini. Itu berarti berhasil menghirup airnya ke dalam hidung. Tapi kalau tidak terbiasa kadang ya mungkin ya. Kalau nggak terbiasa sulit, tapi alangkah baiknya dibiasakan. Pokoknya kok sampai celeng bagaimana, itu nanti banyak khasiatnya. Artinya apa? Orang-orang kalau mungkin kena sakit kepala yang menaun, itu bisa sembuh dengan rutin wudhu dengan menghidup air ke hidung. Sampai celeng rasanya begitu. Nah, kalau sudah begitu, maka diawali dengan yang namanya niat. Jadi fardunya wudhu adalah yang pertama niat. Apa sih niat itu? Niat adalah qasdu syai'in muqtaronan bifi'lihi. Sengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukannya, namanya niat. Nah, kalau kita niat wudhu berarti ya seketika itu kita melakukan berwudhu. Nah, rukun yang kedua adalah basuh wajah. Pelaksanaannya antara niat dan wajah ini bersama-sama. Yakni niat itu letaknya adalah ketika membasuh wajah. Jadi jangan sampai masih begini sunnah waitul wudhu, sudah habis baru basuh wajah, ini enggak sah. Harus beriringan gitu Pak. Harus bersamaan antara membasuh jus dari wajah. Kalau misalkan pertama yang kita basuh itu yang atas, berarti saat itulah hati kita adalah berniat wudhu. Niat itu yang penting adalah di dalam hati, yaitu sengaja melakukan sesuatu. Melafatkan niat hukumnya sunnah. Misalkan kita nggak pakai nawaitul wudhu juga nggak apa-apa. Yang penting hati kita adalah niat berwudhu. Nawaitul wudhu alirofil hadasil aswari fardholillahi ta'ala, atau nawaitu wudhu alistibahati sholatin. Saya berwudhu untuk diperbolehkan melakukan sholat. Misalnya begitu juga boleh. Yang penting niat kita itu nanti dibarengkan dengan saat membaca wajah. Nah, ini hati kita sambil niat nawaitul wudhu alirofil hadasil aswari fardholillahi ta'ala. Nah, sunahnya dalam membasuh itu jari-jarinya ini lewat di sini berarti. Di pelupuk mata apa ya? Namanya apa ini? Pelupuk mata apa ya? Ya, di pelipis mata ya. Telunjuk itu ya. Telunjuk ini ya. Ini telunjuk ini nanti melewat sini 3 kali. Sunahnya 3 kali nih. Tapi kalau basuhan pertama itu misalkan belum rata, mana sih wajah itu? Wajah adalah mulai dari tumbuhnya rambut sampai janggut. Membentangnya adalah dari telinga kanan sampai telinga kiri. Jangan sampai nanti kita membasuh sininya masih kering. Itu nanti mohon maaf itu belum sah wudhunya. Bagaimana kalau orang misalnya botak, nggak punya rambut, maka dikira-kirakan. Umumnya orang itu tumbuh rambut di mana? Lihat di situ itu. Tidak harus dibasuh misalkan sampai botak belakang enggak gitu ya. Itu membasuh wajah. Sambil berniat. Nah, kalau sudah membasuh wajah ini pertama ini sudah rata, maka kedua hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya pertama ini kok masih berkeyakinan belum rata, maka ambil yang kedua adalah wajib. Karena yang kedua ada yang belum rata tadi. Sempurnakan itu sampai yang kedua itu jadi wajib. Nah, kalau sudah rata baru yang berikutnya itu hukumnya sunnah. Nah, sunnahnya itu sampai 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali itu hukumnya makruh. Kalau pakai air sendiri itu makruh. Misalkan punya di rumah kita sendiri ya, basuh sampai 4 kali, 5 kali itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena itu bagian dari israf. Israf itu berlebihan dalam menggunakan air, itu makruh. Tapi kalau airnya masjid itu malah haram. Oh gitu ya Pak? Iya, lebih dari 3 kali itu
hukumnya haram dan wajib kita mengganti. Taruhlah kita kalau sudah basuh terlanjur sampai 5 kali, misalkan berlebihan itu, maka kita harus mengganti mengisi infak dengan niat mengganti air itu. Air yang dipakai tadi. Seperti itu. Ya itu karena itu air masjid adalah air wakofan, maka penggunaannya tidak boleh berlebihan. Nah kalau sudah 3 kali membasuh wajah, maka berikutnya adalah membasuh kedua tangan, diawali dari ujung jari sambil tahlil asobe. Tahlil itu adalah menyela-nyelai jari. Misalkan kalau yang dibasuh tangan kanan, berarti yang kiri ini dimasukkan begini. Ini kalau panturan ini ya, misalkan panturan gini, maka begini. Berarti kalau yang perempuan pakai cincin ya cincinnya harus di. Ya, kalau pakai cincinnya digerak-gerakkan. Harus digerak-gerakkan. Ya, kalau cincinnya kenceng, tapi kalau cincinnya sudah longgar, ya enggak apa-apa. Tapi kalau belum longgar, digerak-gerakkan. Ini caranya yang kiri dulu sampai 3 kali. 1, 2, gini. 3 kali ya. Jangan kanan dulu 3 kali, jangan kanan kiri tidak begitu. Tapi gitu. Kanan dulu. Kanan 3 kali, 1, kiri 3. 2, ya, 3. Terus terakhirnya begini. Nah, ini aku rancang ini. Kalau kiri juga demikian, nanti kayak gini. 1, 2, 3. Terakhirnya begini. Nah, setelah itu adalah membasuh sebagian kepala. Sebagian kepala itu yang wajib. Sunahnya adalah keseluruhan. Misalkan sebagian boleh mengambil posisi anggota yang ada di kepala. Nah, masuk kepala ini adalah anggota tubuh yang di atas leher. Nah, karena di situ ada wajah, maka yang dimaksud adalah kepala yang selain wajah. Nah, bisa rambutnya juga enggak apa-apa. Nah, misalkan gitu. Tapi kalau rambutnya itu panjang, keluar dari leher, maka enggak boleh. Misalkan orang perempuan rambutnya sampai pinggang, terus yang dibasuh sini itu enggak sah. Karena rambutnya sudah keluar dari area kepala atau sudah turun dari leher. Nah, setelah sunahnya itu, mohon maaf saya lepas topi saya sebagai contoh. Sunahnya itu seluruhnya di wamaskur roksi kulihi, mengusas seluruh kepala, bukan ba'di roksi tapi wamaskur roksi kulihi semuanya. Misalkan ini ambil air, kemudian ini ditarik gini. 1, ambil air 2, 3. Ini kalau laki-laki nggih, Jawa nggak seperti itu. Itu sunahnya sampai penuh. Itu diusap aja nggih Pak? Diusap. Ya, diusap itu kalau basuh wajibnya mengalir. Tapi kalau diusap tidak wajib, yang penting basah, sudah cukup. Yang penting basah. Sudah basah itu sudah cukup kalau mengusap. Setelah itu adalah membasuh sunahnya, membasuh telinga. Telinga ini hukumnya sunah. Jadi misalkan lupa nggak basuh telinga gimana? Ya sah saja, karena itu hukumnya sunnah. Nah, walaupun sunnah itu juga banyak manfaatnya. Ya caranya bagaimana? Ambil air, dibasahi, kemudian jari telunjukannya ini yang masuk. Ini kemudian jempolnya ini yang diputar 3 kali juga. Diputar kemudian baru kiri. Juga begitu. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir yang dibasuh berikutnya adalah membasuh kedua kaki membasuh kedua kaki berserta dengan mata kakinya. Caranya bagaimana? Mohon maaf ini agak gini kan. Nah, sunahnya adalah menyela-nyelai jari. Kalau yang kita basuh tangan, kaki kanan adalah ininya didirikan. Karena ini berujuk ini ya, ininya berdiri ini. Kemudian yang dibersihkan pakai ini yang kiri. Jadi kalau pakai sandal pun, sandal harus juga dilepas. Sandalnya dilepas gitu, sandal dilepas. Ini yang dipakai membersihkan adalah yang kiri. Lewatnya sini, bukan sini, tapi lewat sini. Gitu. Ya. Kalau nanti yang kiri juga demikian, ini yang dibasuh, kemudian begini. Nah, sebagaimana sabda Rasul, barang siapa orang berwudu menyela-nyelai dengan di jari-jarinya, maka nanti di akhirat tidak akan disela-sela dengan kerikil api neraka. Subhanallah. Nah, setelah itu, hendaknya seorang wudu walaupun sudah sempurna ya, sudah basuh kaki, jangan langsung pergi, tapi diusahakan tetap menghadap posisi kiblat. Orang wudu itu awalnya juga sunahnya menghadap kiblat. Tapi kalau seandainya jedingnya enggak menghadap kiblat, nah saat setelah wudu aja mencari arah kiblat. Misalkan jeding kita ini kan menghadap ke utara, kalau tempat wudu kita kan nggak bisa ke kiblat gimana madhabnya situ. Nah selesai saja kita menghadap cari arah kiblat. Arah kiblat sana berarti sana. Nah sambil apa? Sambil kita doa setelah wudu. Bagaimana posisi caranya doa adalah dengan mengangkat kedua tangan, kemudian pandangan mata ini ke arah langit-langit. Walau karena walaupun yang wudu itu orang buta, tetap disunahkan memandang ke atas sambil baca doa.
Meskipun ini ada atapnya, Ya, masih ada menghadap ke atapnya, atas, tetap menghadap atas gini sama Oke. doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Nah, setelah itu adalah membaca surat Al-Qadar 3 kali. Oh, Al-Qadar, ya. anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu seterusnya. Kalau baca 1 kali, maka orang itu dicatat namanya digolongkan dalam daftar minas siddiqin. Subhanallah. Orang-orang yang temen, orang-orang ahli kejujuran. Kalau dia membacanya 2 kali, maka namanya tertulis minas syuhada. Daftar orang-orang yang mati syahid. Maksudnya adalah syahid akhirat. Ya, ya. Syahid itu ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada syahid dunia akhirat. Contoh syahid akhirat itu syahid yang ketika di akhirat nanti sudah tidak mampir ke neraka sama sekali. Itu syahid akhirat karena apa? Mungkin karena di dunia banyak itu faktornya. Sakit perut mendadak, atau syahid mati melahirkan, mati tenggelam. Asalkan dalam keadaan iman Islam, itu adalah syahid akhirat. Artinya di akhirat nanti sudah tidak mampir ke neraka. Nah, ini. Tapi kalau di alam kubur ya, kalau masih punya dosa, masih mungkin juga ada namanya siksa kubur. Nah, itu kalau syahid akhirat saja. Kalau yang mati perang itu syahid dunia akhirat itu. Nah, alam kubur ya sudah bebas atau dapat nikmat kubur, tapi di akhirat juga langsung tidak mampir ke neraka, tapi langsung di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kalau bacanya 3 kali Inna anzalna itu, maka dia nanti di akhirat dikumpulkan bersama dengan para nabi dan rasul. Di derajatnya nanti di akhirat itu langsung dikumpulkan, jadi bareng-bareng di padang mahsyar itu nanti kumpul dengan para nabi-nabi itu. Itu kalau kita setiap usai wudhu, setelah doa wudhu itu selalu membaca surat Al-Qadar. Mungkin demikian Bu Kaji. Terima kasih. Singkat ya praktek kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Imam Sujai. Sama-sama Bu Kaji. Sudah panjang lebar disampaikan bagaimana cara wudhu yang benar sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.